Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru terisekai 100 kali. Wah, Arel kembali nih akan melawan bos terakhir, yaitu Raja dari Kingdom Selnian. Waduh, seperti apa ya Arel mengalahkannya? Kita langsung aja lari, capcus. Kita tidak tahu itu karena Shin pun berpindah. Kembali ke Arel. Saat ini Arel sedang mengalami masalah serius. Di beberapa desa di Ernesia sudah terjadi wabah penyakit. Dan penyakit itu terus-menerus menular sampai ke wilayah perkotaan. Ini sangat berbahaya. Asha melaporkan kalau ada satu desa di pinggiran kerajaan Ernesia, yaitu Desa Rosok. Desa itu pertama kali terkena wabah penyakit ini, dan mereka sekarang sedang meminta bantuan kepada Ernesia. Dan akibat hal tersebut, sekarang pihak kerajaan sedang melakukan status darurat bencana. Soalnya wabah penyakit telah menular ke banyak warga Ernesia. Duhunda Arel jadi puyeng, padahal baru kemarin Arel menyadari hal ini akan terjadi. Malahan udah cepat sekali menyebarnya. Udah satu korban lagi. Waduh, gaswat. Arel bertanya tentang kampung halaman Asha dan juga kampung halaman Sienna. Apakah penyakitnya sudah sampai ke desa mereka? Asha memberitahu kalau desa mereka baik-baik saja. Soalnya desanya kan di gunung ya, jadi jarang ada pendatang baru. Di Siena juga sama, orang-orang sono pada kebal penyakit. Soalnya rata-rata pengguna aura semua. Rakyat Garil gitu loh, kuat tahan banting. Tapi Siena mengkhawatirkan keadaan kota-kota lain. Mereka semua mengalami penyakit yang serius. Pangeran Arel harus melakukan sesuatu untuk mengatasi bencana ini. Waduh, pusing bro, pusing. Arel benar-benar merasa dirinya kalah cepat sama si Nevelnian. Wanita itu begitu cepat bertindak. Ia tidak membuang-buang waktu, langsung terjun ketika keadaan sedang damai. Waduh. Oke lah kalau begitu, kita akan memaksa para penyihir untuk mempercepat pembuatan obat yang telah aku siapkan. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Kalian semua perintahkan para penyihir untuk bergerak cepat. Dan juga kerahkan semua ksatria kita untuk mengumpulkan item-item yang diperlukan. Sekarang saatnya untuk bergerak cepat. Jangan ditunda-tunda lagi, ucap Arel memerintahkan Asha dan Sienna. Seminggu kemudian, dia sudah mahir menggunakan sihir suci. Ia menggunakan sihir itu untuk mengobati pasien yang terkena wabah penyakit. Para penyihir juga sudah melaporkan kalau mereka dalam sehari bisa membuat ribuan obat yang diformulakan sama Arel. Mereka sudah bekerja siang malam untuk mengatasi masalah wabah ini. Sedangkan Arel sekarang terus mendapatkan laporan dari beberapa desa yang telah mengikuti perintah Arel. Beberapa desa tersebut yang terkena wabah disuruh Arel untuk isolasi mandiri satu desa. Jangan ada yang keluar atau masuk. Minum obat dari Fahlia secara rutin, maka desa itu akan membaik setelah 2 minggu. Bukti telah ditemukan, si Nevelnian itu ternyata menyebar virus corona untuk menjangkit para warga Ernesia. Untungnya Arel sudah memahami virus itu, dan ia segera membuat antibiotik yang dapat membunuh virus tersebut. Tapi karena hal tersebut, keuangan Arel jadi mengkhawatirkan. Ia rugi banyak sekali nih. Perdagangan Ernesia berhenti. Keuangan kerajaan harus ia tambali. Sedangkan biaya obat sangat mahal sekali. Kali ini Arel benar-benar mengeluarkan semua isi kantongnya. Wadidaw. Kemudian dia datang, ia baru kembali dari desa yang terjangkit wabah penyakit. Dia melaporkan kalau dirinya sudah berhasil menguasai sihir baru, yaitu netralisir udara. Skill ini berfungsi untuk menangkap makhluk jahat yang kasat mata dan menetralisirnya. Tapi dia bertanya kepada Arel, kenapa Arel tidak bertindak cepat dan mengatasi sumber dari masalah ini? Apa Arel tidak berani mengambil konsekuensi serius untuk berperang melawan kerajaan Holy Selnian?
Padahal sudah jelas-jelas Ratu Nevelnian telah mendatangkan masalah ini. Wah, Arel kaget. Ia kaget mendapatkan pertanyaan itu. Arel paham kondisi dia. Dia ini adalah korban wabah penyakit saat ia masih kecil. Kampung halaman dia sekarang sudah musnah karena terkena wabah penyakit. Dan saat itu, dia sudah memiliki antibodi atas wabah tersebut. Jadi ia kehilangan semua keluarganya dan juga semua penduduk desanya. Jadinya saat ini, dia benar-benar marah karena ada desa lain yang mengalami wabah penyakit yang sama seperti desanya dulu. Dia protes sama Arel kalau tindakan Arel terlalu lamban. Dia bisa saja langsung ke kerajaan Holy Selnian dan menggunakan skill sihirnya untuk memusnahkan kerajaan Holy Selnian. Tapi ia tidak mau melakukannya karena ia paham dirinya adalah bawahan dari Arel Ernesia. Cukup dia, aku memahami perasaanmu, tapi saat ini kita hanya fokus untuk mengatasi wabah ini. Masalah kerajaan Holy Selnian kita skip dulu karena yang penting nyawa warga harus selamat. Siap Pangeran Arel, maafkan atas kelancanganku. Aku hanya tidak sabar untuk melakukan pencegahan. Aku paham itu dia, jadi fokuslah akan dirimu untuk membantu mereka yang terkena wabah. Setelah itu, kita akan eksekusi kerajaan Holy Selnian. Mereka sudah keterlaluan terhadapku. Wah, sepertinya Arel sudah serius ini. Kemudian Sin berpindah di desa Rosok, itu desa pertama yang mengalami wabah penyakit menular. Arel sudah sampai di desa Rosok. Ia datang karena ia harus memastikan desa ini bersih dari virus corona. Kepala desa datang menemui Arel. Ia minta maaf karena tidak bisa menyambut keluarga kerajaan dengan baik. Soalnya desa Rosok masih dalam keadaan karantina. Tenang saja kepala desa, aku yang harusnya berterima kasih kepada Anda. Soalnya Anda sudah bekerja keras untuk menyelamatkan desa Rosok ini. Aku sudah membawa antibiotik yang sudah disucikan oleh sihir suci. Sekarang kita akan membersihkan area ini dari virus corona. Terima kasih Pangeran, terima kasih. Kami dari warga Rosok benar-benar mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang Anda lakukan. Terima kasih Pangeran. Kemudian Arel mendengar sesuatu di dalam box obat-obatan. Arel sudah tahu apa yang ada di situ. Dan ternyata itu adalah si Pena. Buset dah, ini cewek. Seharusnya aku paku aja ini boxnya biar kau tidak keluar. Maafkan aku Pangeran Arel, maafkan aku. Bukan maksudku untuk mengikuti Anda diam-diam. Tapi aku ingin menolong juga. Tolong lihat spiritku ini. Ini adalah spirit air yang bisa menggunakan sihir suci. Loh. Walaupun gak terlalu berguna, tapi adalah. Kau ikuti aja si dia itu dan bantu warga dengan spirit kecilmu itu. Ucap Arel yang sudah capek dengan kelakuan si Pena. Wah, Pena senang sekali. Ia langsung bersemangat dan akan membantu warga semaksimal mungkin. Arel pun mencari lokasi yang pas untuk dirinya menanggulangi wabah ini. Arel tidak mau menanggulangi wabah ini dengan membakar desa dan meninggalkan desa ini menjadi abu. Itu solusi yang merugikan. Dan cara Arel menanggulangi wabah ini adalah dengan sihir netralisasi yang baru dipelajari oleh dia. Ia akan berperan penting dalam menghilangkan wabah di sini. Dan mungkin dia pun mengeluarkan sihir netralisasinya. Aura mana mengalir di sekitar tubuhnya. Arel dan Pak Kepala Desa sangat takjub dengan aliran mana itu. Arel sampai bengong. Dia memiliki afinitas sihir yang banyak banget. Dan ternyata dia mengontrol sihir air dan sihir petir. Ia menangkap banyak virus di udara dan memusnahkannya dengan sihir petir miliknya. Pena sampai ketakutan karena kekuatan dia begitu luar biasa. Banyak banget itu gelembung air yang dialiri petir. Arel mulai mengamati sihir dia. Dia menangkap virus di area udara dengan sihir air. Ia membuat gelembung air dan menangkap virus dalam jumlah banyak. Seluruh sudut di desa terkena sihir air milik dia. Dan itu membuat desa bersih dari virus corona. Arel pun mengetes udara di desa Rosok. Dan hasilnya
sudah bisa di-approve. Aman. Kertas deteksinya tidak berubah warna. Itu artinya dia berhasil mengatasi semua wabah di desa Rosok ini. Tapi dia kecapean, dia mau ambruk. Untung ada pena yang buru-buru memegang dia. Kau pasti memaksakan diri mengeluarkan semua mana magicmu, dia. Itu sangat berbahaya. Mengendalikan sihir sebanyak ini, kau benar-benar nekat, dia. Maafkan aku, pangeran, hanya ini yang bisa aku lakukan. Kepala desa pun menghampiri Arel. Ia bertanya, apakah wabah penyakitnya sudah berhasil ditangani? Apakah sudah hilang semua? Yoi bro, desa Rosok sudah aman terkendali. Semua virusnya sudah dibasmi. Wah, 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 hebat sekali. Pangeran Arel memang is the best. Dan oke, setelah beberapa hari, kondisi desa sudah membaik. Pena membantu memulihkan warga desa yang masih demam dengan spirit air miliknya. Dia juga masih menggunakan sihir netralisasinya yang ia gunakan di desa-desa lainnya. Dan vaksin berhasil dibuat. Seluruh warga sekarang sudah kebal dengan virus corona. Arel sibuk banget belakangan ini. Ia terus-menerus menelusuri virus-virus yang berdatangan. Ia berjuang tidak kenal waktu. Duit habis nggak apa-apa, bisa dicari lagi. Yang penting nyawa kagak pindah alam. Kalau pindah alam, gue mau dagang sama siapa? Walalah malahan. Setelah semua itu, warga Ernesia pun sembuh satu persatu. Mereka berterima kasih kepada Pangeran Arel. Tapi yang berperan penting di sini adalah Pena dan dia. Mereka berdua lah yang terjun langsung ke lapangan untuk membantu setiap desa yang terjangkit penyakit menular ini. Dan di sisi kerajaan Holyselnian, saintis Nevelnian mendapatkan laporan dari bawahannya kalau Ernesia berhasil mengatasi wabah penyakit menular. Mereka berhasil membuat obat untuk melindungi warga Ernesia dari wabah penyakit menular. Wah, Nevelnian diam. Ia tidak bisa berkata-kata. Terlihat Nevelnia benar-benar shock berat. Ia tidak percaya Ernesia berhasil menangani penyakit menular yang sudah ia sebar. Waduh, dah gaswat. Padahal itu virus sudah efektif untuk menularkan penyakit. Kenapa malah sudah ditangani? Dan lagi, sebulan yang lalu, Nevelnia sudah survei langsung ke desa Rosok, di mana desa itu paling tertinggal dengan desa-desa yang lainnya di Ernesia. Tapi kenapa desa itu baik-baik saja sekarang? Nggak ada korban lagi. Wadidaw. Nevelnia benar-benar marah. Arel di luar prediksinya. Pangeran itu bukan pangeran sembarangan. Ia pasti memiliki rahasia sendiri. Sehingga ia bisa menangani sebuah penyakit. Buset dah, bikin puyeng aja tuh bocah. Nevelnia pun akan melakukan rencana kedua, yaitu mengambil alih kerajaan Merman. Ia akan mempercepat rencana penaklukan Merman. Harus segera sebelum Ernesia menyadarinya. Lagian, mereka semua tidak tahu kalau aku adalah wanita yang terlahir 2 kali di dunia ini. Ini keuntungan untukku, supaya aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku harus bergerak lebih cepat lagi. Wah, ternyata si Nevelnia juga orang yang terisekai gitu ya. Tapi ia terisekai di dunia yang sama. Waduh, info penting ini. Dan oke dah, scene pun berpindah. Di panti asuhan kerajaan Holyselnian, di sana ada Nevelnia yang sedang bermain dengan anak-anak yatim piatu. Ia senang sekali karena hari ini sangat cerah. Tapi di dalam kerajaan Holyselnian, banyak pendeta yang meragukan saintis Nevelnian. Soalnya kemarin ia mengatakan kalau dewa telah memberi wahyu kalau Ernesia akan dilanda wabah penyakit menular sebagai hukuman atas dosa-dosa Ernesia. Malah Ernesia berhasil mengatasi wabah itu. Jumlah korbannya sedikit lagi. Para pendeta jadi mulai ragu sebenarnya itu wahyu dewa Selnian atau bukan ya. Kok aneh bener. Wahyu dewa kok gagal. Aneh ini mah. Dan oke dah, kita pindahin lagi di posisi Arel. Arel saat ini berada di kereta kuda. Ia mau kembali ke Vahlia. Ia bersama Pena.
Saat ini Arel sedang memikirkan cara untuk menjatuhkan Nevelnia dari kerajaan Holy Selnian. Ia harus menerima hukuman atas perbuatannya melukai rakyat Ernesia. Kemudian Pena bertanya apakah Arel akan kembali untuk adu tumbuk. Soalnya ia sudah tahu dalang dibalik penyebaran penyakit menular. Apa Arel akan menyerang secara terbuka? Ya jelas tidak dong, itu perbuatan yang sia-sia, bakal banyak nyawa yang akan dikubur sia-sia. Kau tidak usah khawatir, yang penting kita istirahat dulu di Fahlia. Beberapa saat kemudian, Arel kembali ke Fahlia, ia langsung rebahan di sofanya. Ia rebahan sambil memikirkan cara untuk melawan kerajaan Holy Selnian. Tapi cara berperang tanpa memakan korban adalah dengan menggunakan pena. Pena lah yang akan menjadi kunci keruntuhan kerajaan Holy Selnian. Aku harus menyiapkan semuanya itu segera, ucap Arel dalam hati. Di posisi Pena yang ada di kamarnya, ia saat ini sedang menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya, ia tidak mau menyembunyikan ini kepada Arel, tapi ini adalah hal yang paling rahasia. Soalnya, ini informasi dari kerajaan Merman. Salamander Cele pun menghidupkan lilin dengan sihirnya, dan sesuatu yang rahasia dikeluarkan oleh Pena. Itu adalah surat. Itu adalah surat dari kakaknya Pena, sang raja dari kerajaan Merman. Pena pun mengaktifkan sihirnya untuk membaca surat itu, dan surat itu mulai terbaca oleh Pena. Surat itu bertuliskan kemarahan Raja Merman kepada Ernesia, terutama kepada Pangeran Arel. Dia adalah biang kerok di balik minusnya anggaran kerajaan Merman. Sampai sekarang, Raja Merman masih pusing dengan kondisi kerajaan, sampai-sampai ia harus minta bantuan kepada kerajaan Holy Selnian. Raja Merman menegaskan kalau Pena tidak boleh ketahuan kalau dirinya adalah seorang penyihir spirit. Soalnya beberapa hari lagi kerajaan Holy Selnian akan datang ke kerajaan Merman. Ya, mereka akan menandatangani perjanjian bisnis. Jadi, sebagai keluarga kerajaan, Pena ditegaskan kembali untuk tidak berbuat yang mencolok. Lah, udah terlambat. Dirinya malah sudah mengekspos spirit miliknya. Malahan dilatih sama Arel lagi. Waduh dah, gaswat. Saat ini Raja Merman merupakan raja yang beristikan seorang bangsawan dari kerajaan Holy Selnian. Jadi bisa dikatakan kerajaan Merman memiliki hubungan penting dengan kerajaan Holy Selnian. Mereka memiliki ratu dari sono gitu ya. Pena sendiri merasa saat ini ratu terlalu dominan untuk mengendalikan kakaknya. Pena berharap kakaknya ini sadar kalau sebenarnya yang berbahaya itu adalah kerajaan Holy Selnian. Semoga kakak cepat sadar ya bahwa semua ini hanyalah akal-akalan dari kerajaan Holy Selnian. Tapi sepertinya akan susah meyakinkan Raja Merman. Ya sudah dicuci otaknya sama Holy Selnian. Apalagi dulu saat Pena kecil, banyak orang yang merasa aneh dengan si Pena yang telah memanggil spirit summon. Ia adalah keluarga kerajaan, tapi memiliki kekuatan demon. Itu sangat dilarang oleh kerajaan, tapi kakaknya selalu menolong dirinya dan menyembunyikan kekuatan spirit summon milik Pena. Akan tetapi ketika Pena membaca surat terakhir dari kakaknya itu, Pena jadi panik. Ia benar-benar panik, ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh kakaknya itu. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan, aku harus segera bertindak. Pena pun berlari kencang, ia mau menemui Arel, ia mau melaporkan sesuatu kepada Arel. Ini gaswat darurat. Arel, tolong aku segera, Arel, tolong kerajaan Merman. Merman dalam bahaya, teriak Arel di ruangan Arel. Arel kaget mendengar teriakan Pena. Ada apa dah? Datang-datang teriak-teriak minta tolong. Pena pun memberikan surat dari kakaknya. Pena ingin Arel membacanya. Arel pun membacanya dari awal hingga akhir. Dan ia langsung terkejut dengan isi surat itu. Emang si Raja Merman itu sekolahnya di mana sih? Kok bisa mau menghancurkan negerinya sendiri? Aku tidak tahu harus berbuat apa, Arel. Aku jadi kesini untuk meminta bantuan darimu, Arel.
Kemudian kita diperlihatkan Raja Merman saat ini. Namanya adalah Kena Armit Janil, disingkat Kamil. Raja Kamil sedang bersama istrinya. Ia saat ini sedang dipengaruhi oleh istrinya untuk menjual budak-budak pertanian di kerajaan Merman. Soalnya mereka itu beban negara. Para budak pertanian itu cuma menghasilkan sedikit panen. Mereka tidak layak dipertahankan. Jual saja sama Ratu Nevelnian. Ratu pasti senang dan akan membayar mahal. Dan uangnya bisa digunakan untuk menutupi hutang-hutang dari kerajaan Merman kepada Ernesia. Kamil menuruti semua ucapan dari istrinya. Walaupun banyak bangsawan yang menentang, karena para budak pertanian adalah aset negara yang sangat berharga. Saat ini cuma mereka yang bisa menjadi masa depan kerajaan. Soalnya kerajaan Merman sekarang cuma punya ladang pertanian yang luas. Dan pasti hal tersebut membutuhkan banyak sekali budak pertanian. Alah, malah mau dijual. Waduh. Kamil tidak berdaya di hadapan istrinya. Ia cuma iya doang. Buset, kagak guna amat nih raja. Wah, ternyata itu semua adalah rencana dari kerajaan Holy Selnian. Bener-bener dah menusuk dari dalam. Pena bener-bener minta tolong sama Arel, soalnya kerajaannya akan runtuh jika kakaknya melakukan perjanjian ini. Itu bukan solusi tepat, malahan solusi menuju jurang. Ini semua gara-gara kakak iparnya. Ia pasti bersekongkol dengan Ratu Nevelninya. Sepertinya Ratu Nevelnia sudah tidak sabaran lagi. Ia menggunakan jurus terakhirnya. Aku malah tidak menyangka dia akan melakukan hal ini seperti itu dengan cepat. Sepertinya kerajaan Merman memang sedang dicaplok sama Holy Selnian. Malahan kau pasrah saja, Pena. Waduh, dan gimana sih Arel malah disuruh pasrah? Pena jadi bingung mendengar ucapan Arel itu. Pena Armit Janil, kau itu putri dari keluarga Jamil, keluarga kerajaan Merman. Aku adalah Pangeran Ernesia. Kerajaan kita telah bermusuhan sudah 100 tahun lebih. Dan sekarang kerajaan Merman mau runtuh. Justru itu keuntungan bagi kami Ernesia. Waduh, dah diomongin seperti itu. Pena langsung kincep. Memang bener sih, mereka adalah musuh. Masa musuh membantu musuh? Kan lucu ya. Tapi kita semua berhubungan dengan ini. Walaupun kerajaan kita bermusuhan, tapi kita memiliki musuh yang sama, yaitu kerajaan Holy Selnian. Dulu saat aku bertemu dengan Ratu Nevelnian, Salamander Cele memberitahuku kalau Ratu Nevelnian adalah wujud manusia yang berbahaya. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku yakin dia bukan wanita baik-baik alias berbahaya. Lah, terus apa untungnya jika aku, Pangeran Ernesia, membantu Merman? Kan kalau dibiarkan bakal menguntungkan Ernesia, karena Merman bubar kan jadi untung gitu ya. Pangeran Arel, mungkin sekarang aku bukan siapa-siapa. Tapi ketika status putri kerajaan kembali kepadaku, maka kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Aku jamin itu, perdaganganmu akan dibuka kembali di kerajaan Merman. Lah, percuma sekali dah. Kalau dagang mah banyak kerajaan lain yang mau dagang sama gue. Walalah, emangnya cuma Merman doang yang menguntungkan bagi Ernesia? Tidak hanya itu, Arel, jika kau membantuku, maka aku akan berikan seluruh jiwa ragaku padamu. Buset, tuh cewek ngomong apa dah? Malahan menyerahkan seluruh jiwa raganya. Waduh, bikin Arel ngelak itu dada. Karena Arel ngelak jadinya bersambung. Waduh, dah malah bersambung bos. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Langsunglah dicapcus.